Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun ya. Dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras, tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air, ini nama Talha sendiri ya. Itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya, dan daunnya sangat lebat serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut ya, sehingga unta-unta bisa memakannya. Dikenal dengan pohon Talha ya. Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini gitu kan, pohon ini. Dan ini oleh Nabi SAW tidak diganti ya, tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja, baik gitu kan. Nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab. Jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi SAW. Sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah. Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al-Hadrami. Ini terkenal saudarinya, adiknya atau kakaknya Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi yang masyhur gitu. Ini juga sudah masuk Islam. Ini sempat masuk Islam, walaupun di awal masuk Islamnya Talha dia sempat membenci anaknya, sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Awal kisahnya Talha masuk Islam ini, jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal ya. Ada tiga orang sahabat ini yang sepadan, umurnya hampir sama, postur tubuhnya hampir sama, paras wajahnya juga mendekati, kedudukan sosial mereka, ya, kedudukan di masyarakat hampir sama. Dan tiga orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya jadi masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga orang ini sama-sama. Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun. 15 dan 16 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau waktu mulai meranjak umur 15 tahun, beliau sudah mulai ikut dengan kafilah-kafilah dagang. Dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup, ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu tapi tidak menikah lagi. Dan Talha ini akhirnya menggunakan harta ibunya untuk berdagang. Tepatnya di umur 16 tahun, 1 tahun setelah dia mulai berdagang, dia kemudian tiba di negeri Syam. Ini sebab dia masuk Islam ya. Dia tiba di negeri Syam, kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang kafilah-kafilah dari tanah haram, wilayah Mekah secara khusus. Waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekah, Madinah belum ditahu. Maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam, karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah. Setiap ada kafilah masuk, pendeta ini berdiri di depan pintu mengatakan, siapa di antara kalian, di antara penghuni atau peserta daripada kafilah ini yang berasal dari tanah haram. Talha kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah. Talha yang menyaut mengatakan, kami dari negara atau wilayah haram, dari Mekah. Kata pendeta tersebut, apakah sudah keluar di tempat kalian, di kota kalian, Ahmad bin Abdillah? Lalu berkata si Talha, Ahmad yang mana? Ahmad di Mekah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu. Lalu kata dia, Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad, gitu kan? Namanya disebutkan Ahmad, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan Nabi SAW punya 5 buah nama, Ahmad dan Muhammad dan seterusnya. Lalu kata Talha, iya. Dia tidak bilang Ahmad, dia cuma bilang, Talha mengatakan kenapa? Kata pendeta tersebut, akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu seseorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nabi terakhir. Kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar, maka segeralah menjadi pengikutnya, karena dia adalah nabi yang terakhir. Dia penutup para nabi. Dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram dan dia akan hijrah ke sebuah kota, tapi di riwayat ini tidak disebutkan Madinah ya,
ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma serta gitu kan, subur, banyak air dan juga ada garamnya, dan dipenuhi di kiri kanannya, barat dan timurnya dengan batu-batu hitam. Itulah kota Madinah. Maka segeralah jadi pengikutnya. Talha bin Ubaidillah. Perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting. Ini penting ya. Ada orang subhanallah begitu ada informasi langsung dia segera. Di sini akan terjadi badai. Sudah pasti informasinya sudah, dia harus berhati-hati. Ada orang enggak, anggap remeh, enggak apa-apalah gitu. Enggak, kejelian dalam menangkap informasi penting. Penting ya. Ini penting sekali. Kalau beritanya penting segera. Apalagi kalau itu informasi yang benar dari agama kita. Dengarkan azan, informasi panggilan sholat. Gak usah kerjakan yang lain. Selesai. Saya ini kebenaran. Saya harus datangin, kerjain, tinggalkan semuanya. Gitu kan. Dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut, dan pendeta itu terkenal. Ya, pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah, nabinya mereka Nabi Isa. Lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya. Maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang. Saya kembali sendirian meninggalkan kafilah tersebut, lalu kemudian saya kembali, lalu saya tanya keluarga saya. Karena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu, gitu kan. Itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan. Maka dia pulang segera, jadi sudah 2 bulan nih, sebulan pergi sebulan pulang. Lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam? Kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa, tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada, telah mengaku sebagai Nabi Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad? Kata keluarganya, dikenal dengan nama Ahmad. Maka kata Talha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakar bin Abi Quhafa. Yang itu namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakar. Maka dia pun, Talha berkata, saya tahu Abu Bakar. Dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu Bakar ini sebelum masuk Islam punya majelis. Ya, punya kayak semacam kalau kita sekarang katakan sekarang pengajian ya, tapi dia bukan pengajian, dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab. Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab. Jadi kalau ada yang mau tahu nasabnya dari suku ini dari mana asalnya, dari Abu Bakar semua. Dan orang-orang kata Talha menyukai majlisnya karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab. Dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik. Maka tidak mungkin Abu Bakar beriman kepada orang yang salah. Dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya, oh ya Abu Bakar, betulkah Muhammad bin Abdullah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai Nabi? Kata Abu Bakar, iya betul. Dan apakah kamu sudah beriman padanya? Dia bilang iya. Kalau begitu bawa saya kepadanya, saya ingin beriman juga. Lalu dibawalah Talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke ke Nabi SAW, lalu langsung mengucapkan syahadat, kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam, dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Semenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat, walaupun dia terkenal orang kaya raya, ibunya dihormatin di kalangan sukunya, tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. Jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran, tapi ternyata disiksa oleh kaumnya. Termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi SAW, radhiyallahu anhuma, maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini terkenal dengan singanya Quraisy. Jadi orangnya sangat berani, kekar, dan orang semua segan dengan dia gitu. Maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radhiyallahu anhuma, maka Naufal pun memegang keduanya, lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya. Maka diikatlah dengan tali, kemudian ya dilemparin, dipukulin kepalanya, diludahin sampai badan mereka ada yang luka. Makanya dikenal dalam buku-buku sejarah Talha dan Abu Bakar ini adalah qarinain, dua orang yang bersahabat dekat. Dan karena dua-duanya disiksa secara bersamaan oleh orang Quraisy, dikatakan adalah dua orang yang sangat dekat. Ini kurang lebih tentang masuk Islamnya Talha, dan juga namanya dan nasabnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke ciri fisik Talha. Ciri fisiknya memang Talha memiliki kelebihan fisik. Beliau tinggi, putih, gagah, dan sebagian ulama sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW.
Tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya. Ini memang tidak ada dalam buku, ini saya kumpulkan dari beberapa data karena memang sudah saya bahasakan. Salah satu retorika yang saya gunakan, saya tidak fokus bahas di buku, karena kalau di buku ini hanya pendek, mungkin hanya berapa lembar saja kisah Talha ini. Ya, tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi. Di antaranya info masuk Islamnya Talha tidak disebutkan dalam buku kita ini, tentang tadi kisah riwayat itu, tapi dalam kisah-kisah yang lain disebutkan. Begitu pula penyiksaan Naufal tadi, ya, bin Khuwailid itu. Kemudian kita masuk ciri fisik juga ini umumnya saya kumpulkan dari beberapa referensi. Disebutkan oleh anaknya namanya Muhammad bin Talha. Jadi anak pertamanya Talha ini adalah Muhammad, dikenal dengan seorang tabi'in yang masyhur, namanya Muhammad Sajjad. Orangnya sangat suka sujud, terkenal sekali gitu kan, dengan ibadahnya. Dia menceritakan ciri khas orang tuanya, dia mengatakan ayahku adalah orang yang tinggi, putih, hidungnya mancung, kemudian orangnya rambutnya lebat. Intinya lebih mendekati kata para ahli hadis dengan Nabi SAW. Artinya orangnya sangat gagah dan memiliki kesempurnaan fisik. Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia menjadi ipar Nabi SAW dan dia menikah dengan beberapa orang wanita. Kalau dalam buku-buku yang saya kumpulkan ada 6 orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau menjadi istrinya, tapi yang 2 saya tidak temukan apakah masih bersama atau sempat cerai atau mungkin meninggal. Tapi ada 4 istri Talha bin Ubaidillah yang semuanya ini adalah ipar-iparan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Ummu Kalthum binti Abi Bakar. Ummu Kalthum binti Abi Bakar, anaknya siapa? Abu Bakar. Ummu Kalthum ini ya saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Jadi Nabi SAW nikah dengan Aisyah, Talha nikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Abu Bakar. Ini berarti sudah ipar dengan Nabi SAW. Kemudian istrinya yang lain bernama Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash radhiyallahu anha, ini saudarinya Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW juga. Berarti Nabi nikahi perempuan itu, terus Talha juga nikahi saudarinya. Ini istri yang kedua. Yang ketiga adalah Rafa'ah binti Abi Sufyan. Rafa'ah binti Abi Sufyan adalah saudarinya Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga termasuk istri Nabi, saudarinya, dan ini dinikahi saudarinya oleh Talha. Kemudian yang keempat adalah Qaribah binti Abi Umayyah. Qaribah binti Abi Umayyah. Ini saudarinya Ummu Salamah. Saudarinya Ummu Salamah. Saya ulangin. Jadi yang pertama Ummu Kalthum binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash. Ini saudarinya Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhunna. Kemudian Rafa'ah yang ketiga binti Abi Sufyan. Ini saudarinya Ummu Habibah radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian Qaribah binti Abi Umayyah, ini adalah saudarinya Ummu Salamah. Kemudian ada 2 nama yang disebutkan. Kalau nama yang kelima ini sebenarnya adalah istri pertamanya Talha. Namanya Su'dah binti Auf. Ini yang saya tahu, yang saya dapatkan dalam buku, ini sebenarnya istri pertama Talha, gitu kan. Apakah dia meninggal atau tidak Allahu alam. Tapi yang jelas yang 4 tadi saya dahulukan namanya karena ipar-iparan dengan Nabi SAW. Kemudian ada nama yang keenam adalah Khawla binti Qa'qa'ah bin Mu'id. Khawla binti Qa'qa'ah bin Mu'id. Ini dinikahi oleh Talha, wanita ini, karena wanita ini terkenal sekali dengan kedermawaannya. Jadi dia sangat dermawan, paling banyak membantu sahabat, peperangan juga di kalangan sahabiat perempuan. Dia adalah Khawla ini. Juga dinikahi oleh Talha. Tapi yang jelas kita sudah tahu dalam Islam tidak mungkin melampaui 4 orang istri. Pasti ada salah 1 atau 2 di antara 6 ini yang tidak bersama dengan beliau lagi. Tapi itu saya tidak temukan dalam sejarahnya. Ringkasnya begitu. Dan Allah SWT karuniai beliau dari beberapa orang istri ini 14 orang anak. Beliau memiliki cukup banyak keturunan. Yang pertama Muhammad, yang terkenal dengan Sajjad, orang yang ahli ibadah. Tentu ada bahasan sendiri. Muhammad ini terkenal sekali dengan ibadahnya. Makanya julukan dia Abu Muhammad. Karena anak pertamanya namanya Muhammad. Kemudian ini nama Nabi ya, Nabi Muhammad SAW kan diambil. Dari saya tadi bilang Talha memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi yang laki-lakinya. Kemudian nama anak yang kedua adalah Imran. Imran ini juga
Ya jelas surah Al-Imran. Kemudian juga dia memberikan nama yang ketiga Ismail. Yang keempat Ishak. Nama nabi-nabi semua. Yang kelima Isa. Yang keenam Yakub. Kemudian yang ketujuh Musa. Yang kedelapan Zakaria. Nama-nama nabi semua. Yang kesembilan Yusuf. Yang kesepuluh Yahya. Yang kesepuluh Yahya. Jadi dari 14 orang anak, beliau punya 10 anak laki-laki dan sisanya 4 perempuan. Kalau yang perempuan yang masyhur adalah Aisyah. Ini diambil dari ya namanya Aisyah Ummul Mukminin tentunya ya. Sebenarnya ini adik iparnya dia, gitu kan, Ummul Mukminin Aisyah, tapi dinamakan ponakannya Aisyah. Jadi anaknya Talha dinamakan Aisyah juga. Dan ini menandakan tidak ada masalah kalau si tante namanya Aisyah, ponakan namanya Aisyah. Dan Nabi SAW tidak luruskan masalah itu. Pamannya bernama Muhammad, anaknya juga nama Muhammad, itu tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kemudian juga ada Ummu Ishaq. Yang perlu kita tahu 4 nama perempuan ini adalah tadi Aisyah, kemudian Ummu Ishaq, kemudian Sa'bah dan Maryam. Sa'bah ini nama ibunya dia ya. Nama ibu dia sendiri, ibu kandungnya, dinamakan juga anaknya seperti nama ibunya. Kemudian Maryam, kita tahu namanya ibu Isa alaihimussalam. Kalau Aisyah ini anak perempuannya menikah dengan Mus'ab binti Zubair bin Awam. Nanti insya Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan bahas Zubair bin Awam, sahabat dekatnya Talha, punya anak bernama Mus'ab, menikah dengan Aisyah ini, anaknya Talha. Kemudian Ummu Ishaq, subhanallah ya, Ummu Ishaq ini menikah menjadi istrinya Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Antum tahu, Talha ini salah satu orang yang dikafirkan oleh orang Syiah. Anaknya dia, Ummu Ishaq ini nikah dengan Hasan bin Ali. Umar yang mereka kafirkan, Umar menikah dengan Ummu Kalsum binti Ali, anaknya Ali. Umar satu sisi mertuanya Nabi, sisi yang lain adalah anak mantunya Ali. Talha ini yang mereka kafirkan, anaknya Talha perempuan menikah dengan anaknya Ali radhiyallahu ajma'in. Perhatikan ini secara sejarah, secara histori, kita lihat para sahabat tidak ada masalah di antara mereka. Ini kurang lebih gambaran tentang istri dan anaknya.